kasus pemberian obat kadaluarsa oleh petugas kesehatan kepada ibu hamil yang terjadi di Puskesmas Kamal Muara. Hal ini sontak menjadi perhatian publik, di mana pihak puskesmas mengakui adanya kelalaian dalam pemberian obat kepada pasien. Semakin tingginya kesadaran masyarakat atas hak layanan kesehatan mulai menuntut kecermatan dan kehati-hatian setiap tenaga kesehatan dalam memberikan setiap produk pelayanan. Petugas kesehatan seringkali mengabaikan rutinitas pelayanan yang memang menjadi tugas dan fungsi mereka, serta adanya pengakuan kelembagaan atas kualitas layanan dalam bentuk akreditasi puskesmas. Jumlah kunjungan masyarakat ke puskesmas setiap tahun terus meningkat seiring dengan maraknya berbagai penyakit. Terdapat juga risiko hukum ketika layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar atau prosedur yang telah ditetapkan. Tindakan kelalaian petugas kesehatan yang mengakibatkan penurunan kualitas atau menimbulkan kerugian terhadap pasien. Di tengah masyarakat yang kian cerdas dan mudah memperoleh informasi dari berbagai media sosial mulai menuntut layanan yang berkualitas dalam standar dan prosedur. Hal tersebut juga diperkuat dengan implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatakan bahwa posisi konsumen sebagai pengguna layanan yang mudah memperoleh hak-haknya secara baik dan berkualitas, terutama aspek pelayanan kesehatan yang berhubungan langsung dengan keselamatan nyawa seseorang. Kebutuhan pelayanan kesehatan mempunyai 3 ciri utama, yaitu ketidakpastian, uncertainty, ketidaksetaraan informasi layanan, asymmetry of information, dan pengaruh faktor eksternal, externality. Ketiga ciri tersebut menyebabkan pelayanan kesehatan sangat unik dibandingkan dengan produk atau jasa lainnya. Keunikan yang tidak diperoleh pada komoditas lain, inilah yang mengharuskan kita membedakan perlakuan atau intervensi pemerintah. Uncertainty, ketidakpastian, menunjukkan bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan tidak bisa pasti, baik waktu, tempat, maupun besarnya biaya yang dibutuhkan, sehingga dengan ketidakpastian ini sulit bagi seseorang untuk menganggarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan. Sedangkan asymmetry of information, ketidaksetaraan informasi, adalah kondisi di mana konsumen pelayanan kesehatan berada pada posisi yang lemah, sedangkan provider, dokter, dan petugas lainnya mengetahui jauh lebih banyak tentang manfaat dan kualitas pelayanan yang diberikan. Oleh karena itu, dapat dibayangkan bahwa jika provider atau penjual memaksimalkan laba dan tidak mempunyai integritas yang tinggi terhadap norma-norma agama dan sosial, serta tidak memegang teguh kode etik profesi, tentu hal ini sangat mudah terjadinya penyalahgunaan. Sifat asimetri ini memudahkan timbulnya hukum pasar berupa permintaan dan penawaran yang menyebabkan keseimbangan pasar tidak tercapai dalam pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, tidak heran bila dalam pelayanan kesehatan suplai meningkat, tidak menurunkan harga dan meningkatkan kualitas. Yang terjadi justru sebaliknya, peningkatan harga dan penurunan kualitas dalam konteks pemberian pemeriksaan yang tidak perlu. Adapun pengaruh faktor eksternal, misalnya terdapat titik-titik simpul yang sulit dijangkau layanan kesehatan, namun sangat mempengaruhi layanan, seperti mekanisme pasar terhadap alat-alat dan teknologi kesehatan, kondisi iklim dan cuaca buruk, lingkungan yang tidak sehat, serta berbagai polusi yang berpotensi menimbulkan embiro masalah kesehatan atau penyakit. Pada dasarnya, obat berperan sangat penting dalam struktur pelayanan kesehatan. Penanganan dan pencegahan berbagai penyakit tidak dapat dilepaskan dan tindakan terapi dengan obat. Sakit identik dengan obat, sehingga entitas obat ibarat penyambung nyawa bagi si pasien. Ketergantungan pasien terhadap obat seolah tak tergantikan dalam konstelasi layanan kesehatan, sehingga dibutuhkan pengelolaan obat yang baik. Pengelolaan obat adalah cara mengelola tahap-tahap dari kegiatan tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan saling mengisi, sehingga dapat tercapai tujuan pengelolaan obat yang efektif dan efisien. Agar obat tersedia setiap saat dibutuhkan dalam jumlah cukup
dan terjamin untuk mendukung pelayanan yang bermutu. Tahap penyimpanan merupakan bagian dari pengelolaan obat, menjadi sangat penting dalam memelihara mutu obat-obatan, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga kelangsungan pasien, memudahkan pencarian dan pengawasan, memberikan informasi kebutuhan obat yang akan datang, serta mengurangi resiko kerusakan dan kehilangan. Penyimpanan yang salah atau tidak efisien membuat obat kadaluarsa tidak terdeteksi, dapat merugikan bagi institusi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, dapat memelihara sistem penyimpanan harus dipilih dan disesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga pelayanan obat dapat dilaksanakan secara tepat. Semoga kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi setiap stakeholder layanan kesehatan, terutama bagi seluruh tenaga kesehatan, dalam rangka memberikan layanan yang bermutu agar tidak menjadi potensi permasalahan. Mari menjadi tenaga kesehatan yang profesional.